Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu video tentang kuliah Rekayasa Proses Produk Serat atau disingkat RS, pertemuan ke-14, di mana saya akan fokus membahas tentang penggunaan limbah serat. Jadi fokusnya adalah mengenai, jadi serat itu kan ada limbahnya. Limbah itu bisa diaplikasikan atau bisa digunakan lagi nggak? Kira-kira seperti itu inti dari video kali ini. Dan supaya lebih jelas kebayang, saya akan memberikan satu video singkat yang cukup bagus juga ini. Judulnya adalah Recycled Products Made from Textile Waste. Sumbernya dari Apparel YouTube channel. Oke, kita lihat saja video penuh makna satu ini ya. Waste is not waste until we waste it. Nih, saya sambil highlight quotes yang menarik ini ya. Waste is not waste until we waste it. Jadi intinya sih video ini menjelaskan tentang cara membuat produk daur ulang atau recycle dari limbah tekstil yang khususnya dari serat ini ya. Di mana limbah tekstil yang tidak layak pakai ini dipisahkan berdasarkan jenis bahan dan juga seratnya gitu. Kemudian bahan-bahan ini diubah jadi serat halus seperti misalnya tadi untuk bantal, lalu bisa juga untuk furnitur, isolasi, dan juga lain-lainnya. Jadi dalam proses daur ulang dan penggunaan kembali tekstil ini, recycle ini, diharapkan bisa menciptakan perubahan yang inovatif. Jadi di mana limbah yang biasanya dianggap sebagai sampah itu bisa diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Jadi ada di situ sirkular ekonominya. Itu kira-kira video inti dari video singkat kali ini. Oke. Nah, jadi apa sih jenis dan sumber limbah serat itu? Jadi saya dari definisi dulu deh. Apa itu limbah serat? Jadi, limbah serat adalah material sisa yang berasal dari proses produksi atau pasca konsumsi bahan berbasis serat. Jadi yang sudah dipakai serat-serat ini itu kalau sudah tidak terpakai lagi itu jadi sampah atau limbah gitu. Limbah ini bisa dikelompokkan menjadi limbah serat alami dan juga limbah serat sintesis, di mana ini juga melibatkan polimer dalam pembentukannya. Nah, kita bahas pertama dari limbah serat alami. Contohnya dulu ya, ada 4 jenisnya untuk contoh limbah serat alami. Itu yang pertama adalah kapas. Jadi, contohnya sisa produksi tekstil, pakaian bekas, ataupun kapas kedokteran. Itu semuanya limbah ya, yang bentuknya kapas. Yang kedua adalah rami, di mana contohnya adalah limbah industri tali, karung, ataupun tekstil tradisional. Lalu ada juga wool, di mana potongan wool bekas pakaian atau limbah dari proses pemintalan itu masuk ke dalam limbah wool ini. Terakhir adalah sutra,
yaitu adalah potongan kecil dari kain sutra atau produk gagal proses. Oke, sumber industrinya yang menghasilkan limbah serat alami ini ada dua. Yang pertama jelas dari tekstil ya, industri pakaian, kain, dan juga produk fashion lainnya. Dan juga dari industri pertanian. Contohnya apa? Misalnya dari serat alami untuk pembuatan tali, karung, atau pelindung tanaman. Itu menghasilkan limbah. Limbahnya dalam bentuk serat ini gitu. Oke, berikutnya adalah limbah serat sintetis. Kalau ini contohnya ada tiga nih. Yang pertama polyester. Ini dari limbah tekstil ya, atau limbah tekstil ya. Misalnya seperti kain polyester, atau dari pakaian olahraga bekas gitu. Lalu ada juga dalam bentuk nilon. Ini contohnya jaring ikan bekas, karpet sintetis, dan juga tali. Yang terakhir adalah akrilik. Ini dari limbah rajutan, kain fleece, ataupun sweater sintetis gitu. Sumber industrinya ada tiga. Yang pertama sama dari tekstil juga ya, dimana ini khususnya ke pakaian yang bahannya itu sintetis dan juga aksesoris lainnya gitu, yang bahannya dari serat sintetis. Itu pasti ada limbahnya gitu. Yang kedua dari industri kemasan, contohnya tas belanja sintetis ataupun kantong ya. Lalu terakhir di bidang otomotif juga ternyata menghasilkan limbah sintetis ini, yaitu dari jok mobilnya, dari pelapis interiornya, khususnya yang berbasis sintetis. Itu semuanya akan menghasilkan limbah serat sintetis gitu. Nah, berikutnya adalah polimer apa saja sih yang terkait dalam limbah serat? Jadi, saya refresh dulu ya. Polimer itu apa sih? Jadi polimer adalah suatu material dengan struktur molekul besar yang terdiri dari unit berulang atau monomer gitu. Di mana polimer ini memiliki peran penting dalam pembentukan serat sintetis dan juga campuran pada serat alami. Contohnya polyester yang merupakan ini tadi bahan dasar dari kain sintetis. Lalu ada poliamida atau nama lainnya nilon. Ini bahan dasar untuk tali, jaring, dan juga pakaian teknis atau workwear gitu ya. Dan terakhir adalah polipropilen. Ini biasanya digunakan dalam karung dan tali plastik. Ya, tali karung plastik buat belanjaan di Indomaret atau Alfamart gitu. Itu kan dari polipropilen biasanya. Oke. Next adalah, nah ini, proses daur ulang limbah serat. Jadi, daur ulang atau recycle ini tujuannya untuk mengurangi limbah padat dan juga menghasilkan bahan baku baru yang dapat digunakan kembali. Ya, sesuai namanya, recycle atau daur ulang. Nah, prosesnya ini melibatkan berbagai tahap, seperti misalnya pengumpulan, klasifikasi, hingga pengolahan menggunakan teknologi yang tertentu gitu. Ini bisa lihat contoh gambarnya ya. Upaya daur ulang limbah kapas, pre-consumer, dan post-consumer. Apa itu pre-consumer dan post-consumer? Jadi, kalau pre-consumer itu artinya limbahnya berasal dari proses produksi tekstil. Contohnya, potongan kain sisa, benang yang nggak kepake, tidak terpakai, ataupun kesalahan produksi. Dan limbah jenis ini biasanya lebih mudah didaur ulang, karena relatif murni dan belum terkontaminasi gitu oleh bahan-bahan lainnya. Nah, kalau post-consumer, itu limbahnya ini berasal dari produk tekstil yang sudah digunakan atau oleh konsumen, atau dengan kata lain barang bekas pakai seperti pakaian bekas, spray, atau handuk yang sudah usang gitu. Itu masuknya post consumer, jadi setelah digunakan oleh konsumen ya jadi limbah gitu. Nah, limbah jenis ini yang biasanya lebih kompleks karena seringkali tercampur dengan bahan lain seperti elastane atau polyester gitu, jadi udah ada kontaminannya. Nah, proses daur ulangnya kira-kira seperti ini secara umumnya. Pertama kita kumpulkan dulu ya limbah kapas dan juga dari berbagai sumber, dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan jenis dan juga kualitasnya. Baru dipilah-pilah gitu. Jadi limbah ini dipisahkan berdasarkan jenis serat, warna, dan juga tingkat kontaminasinya. Utamanya di proses ini penting karena memastikan kualitas produk daur ulang yang dihasilkan gitu. Lalu berikutnya diolah gitu. Diolahnya bisa melalui berbagai proses, contohnya pemotongan. Limbah ini dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil gitu ya. Lalu dibersihkan. Potongan-potongan tersebut dibersihkan dari kotoran, pewarna, dan juga bahan kimia lainnya, dari kontaminan lah. Lalu dikeringkan. Yang sudah bersih tersebut dikeringkan dan digiling gitu. Jadi kain keringnya itu digiling menjadi serat-serat pendek dan dipintal gitu ya. Serat-serat pendek itu kemudian dipintal menjadi benang baru dan terakhir ditenun. Jadi benang baru ini dihasilkan untuk menenun kain yang baru. Barulah diproduksi
produk baru gitu. Di mana kain baru ini yang sudah ditenun bisa digunakan untuk membuat produk tekstil seperti baju, spray, atau handuk lagi. Jadi muter aja. Kalau udah bekas lagi, dikumpulkan lagi, dipilah lagi, baru diproses lagi hingga menjadi produk baru lagi. Makanya ini sirkular ekonominya kelihatan di sini. Dan harusnya akan terus-menerus memutar seperti ini. Idealnya seperti itu ya. Jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah atau langsung dibakar aja. Tapi harusnya setelah dibuang itu diproses lagi untuk menghasilkan produk baru lagi gitu. Kira-kira seperti itu proses daur ulang untuk limbah serat ini. Next adalah teknologinya. Jadi teknologi daur ulang limbah serat ini utamanya ada 3. Yang pertama menggunakan teknologi mekanik, yaitu dengan proses fisik tanpa mengubah struktur kimia si serat tersebut. Metodenya ya bisa dengan pencacahan atau dipotong-potong limbah seratnya itu menjadi potongan kecil. Contohnya aplikasinya tuh daur ulang tekstil menjadi kain baru atau menjadi material isolasi. Yang kedua adalah teknologi kimia. Jadi ini kalau di kimia ini prosesnya itu mengubah struktur kimia serat menjadi bahan baku yang baru. Metodenya menggunakan depolimerisasi. Di mana di sini yaitu menguraikan serat sintetis seperti polyester menjadi monomer-monomernya. Jadi polimernya diuraikan menjadi monomer-monomernya gitu. Aplikasinya misalnya produksi polyester daur ulang untuk pakaian baru gitu. Yang ketiga terakhir adalah teknologi dengan biologis, di mana di sini memanfaatkan enzim atau mikroorganisme untuk mengurai serat secara alami gitu, serat yang alami. Jadi metode itu enzimnya spesifik untuk mengurai, misalnya untuk selulosa di kapas atau protein di wol atau sutra. Aplikasinya untuk produk organik atau material yang ramah lingkungan gitu. Oke, itu kira-kira contoh teknologi daur ulang untuk limbah serat ini. Sedangkan untuk pengolahan polimer pendukung, jadi dari sini prosesnya ini by definition kita memproses polimer limbah, contohnya polyester atau nilon, itu diolah menjadi bahan baku yang baru gitu. Tahapan prosesnya ada 3 yang utamanya. Pencacahan, dihancurkan dulu potong-potong menjadi serpihan kecil. Pencucian, dihilangkan kontaminannya untuk memastikan kualitas bahan baku yang akan dibuat. Dan terakhir ekstrusi gitu. Serpihan tersebut kemudian dilelehkan dan dibentuk menjadi butiran atau serat baru. Manfaatnya apa? Jadi dengan kita mengolah polimer pendukung ini, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan baku primer gitu. Yang kedua, tentu saja meningkatkan nilai ekonomi limbah serat sintetis karena sirkular ekonominya jalan gitu. Limbah yang awalnya itu tidak berharga bisa kita ubah menjadi berharga lagi. Kira-kira seperti itulah inti dari pengolahan polimer pendukung ini gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.